Jumpa lagi dengan saya. Kali ini, sesi ini saya masih akan membahas sistem dan proses atau bisnis proses. Beberapa email sudah masuk ke saya, kenapa repot-repot perlu membuat sistem yang tertulis, dan bahkan saya sudah punya, ada juga pertanyaan bahwa mereka sudah punya ISO sebagai standarisasi proses bisnis. Bukan itu maksud saya. Maksud yang sebenarnya adalah bagaimana caranya membuat sistem atau proses bisnis yang benar-benar efektif, efisien, mudah dilakukan oleh tim Anda, serta menghasilkan profit, omset, dan cash flow idaman Anda. That's the key, itu jawabannya. Itulah kuncinya. Jikalau Anda membuat sistem dan hanya sekedar membukukan proses, hanya sekedar mencatat proses, berarti Anda sudah benar. Tapi bukankah akan lebih baik jikalau sistem itu benar-benar bisa menghasilkan, bisa diukur dan menghasilkan profit, offset, dan cash flow yang idaman Anda? So, disinilah kuncinya, disinilah letaknya. Saya akan membagikan 7 fundamental prinsip bisnis yang sangat-sangat utama dalam membuat proses bisnis Anda. Dan bagaimana caranya mendokumentasikan proses-proses bisnis ke dalam suatu flowchart yang sangat-sangat mudah dimengerti dan mudah diaplikasikan oleh tim Anda. Juga bagaimana caranya mengaudit suatu sistem. Juga bagaimana caranya melihat apakah sistem itu menghasilkan atau tidak. Juga kita bisa lihat bagaimana apakah sistem itu rapuh, apakah sistem itu atau proses bisnis itu bisa dilakukan oleh banyak orang, dilakukan oleh banyak tim Anda. Prinsipnya begini, sebagai seorang entrepreneur, Anda perlu jatuh cinta pada bisnisnya, alias faktor kalinya, bukan jatuh cinta pada passion dan produk. Saya tidak mengatakan passion dan produk tidak penting, itu juga penting. Passion dan produk adalah cikal bakal Anda, bagaimana Anda bisa menelurkan sesuatu yang bermanfaat yang Anda bisa berikan kepada pasar. Dan pasar merasakan manfaatnya dan menilai manfaat itu dengan rupiah, dan mengembalikan rupiah itu pada Anda demi merasakan manfaatnya. Itu benar sekali. Tetapi hendaknya, jikalau contoh begini, ketika saya pergi ke Cirebon dan saya belanja ke beberapa rumah batik, ada rumah batik yang benar-benar eksklusif, produknya sangat-sangat menjelimet dan semuanya adalah handmade. Tapi kita lihat lagi, ada satu rumah batik yang bisa beberapa rumah batik, karena dia mengandalkan faktor kali. Bukan berarti batiknya jelek, tidak. Batiknya lumayan, kualitasnya lumayan, harganya pun lumayan. Tapi si owner dari toko batik ini sangat-sangat peduli dengan faktor kali, sehingga dia memiliki satu standar tertentu yang bisa membuat batik itu diterima oleh pelanggannya. Nah, apa perbedaannya? Apakah dua-duanya sama-sama sukses? Ya, perbedaannya sama-sama sukses. Tetapi batik yang satunya lagi yang berdasarkan passion dan produk, ini jelas sekali pemilik rumah batik itu tidak bisa meninggalkan rumah batik itu. Dia mengkoordinir semua, dia menciptakan produk, dia juga yang istilahnya mengasuh atau memimpin anak buahnya bagaimana produk seperti apa yang dia perlu ciptakan dan sebagainya. Sementara owner yang satu, pemilik yang satu, pengusaha yang satu, dia tidak pernah ada di tempat. Yang ada di tempat hanyalah retail manajernya dari masing-masing rumah batik tersebut. Dia punya sekitar 5 rumah batik, masing-masing punya retail manajernya. Retail manajer mengarahkan anak buah, kemudian dia membuat sistem yang bisa dia jiplak dan lakukan ke butiknya yang lain. Dan produknya pun dia sudah tahu pola standar produk, standarisasi seperti apa, merchandise yang seperti apa yang dia perlukan untuk supaya bisa terjual di market. So, pilihan dari tangan Anda. Anda ingin menjadi pebisnis yang pertama yang peduli dengan produk dan passion, pebisnis yang pertama yang jatuh cinta hanya pada produk dan passion. Menurut saya ini adalah seorang artis. Ya, sedangkan pengusaha yang kedua yang peduli pada produk and passion tapi lebih jatuh cinta kepada faktor kalinya atau bisnisnya, menurut saya inilah artis yang komersial. So, mana yang perlu Anda pilih? Itu jawabannya di tangan Anda. Tapi intinya, jikalau Anda mengikuti bisnis trip kali ini ke Jepang dengan saya yang ketiga, Anda bisa melihat fakta-fakta di lapangan sekaligus
menerima semua prinsip-prinsip cara membuat proses bisnis yang efisien, mudah diterapkan, dan menghasilkan profit, cash flow, dan omset tidak menanda. Tunggu apa lagi, tempat terbatas, hanya 20 orang. Call sekarang juga ke 4587 8861 dengan Nia atau Lina. Business field trip ke Jepang untuk yang ketiga kalinya, di mana Anda akan mendapatkan semua rahasia-rahasia penting dalam menciptakan proses bisnis yang menguntungkan buat Anda, dan juga melihat fakta-fakta di lapangan serta bukti-buktinya. See you soon in the next session. Bye-bye.